Oke, baik. Untuk materi masih tentang Java ya. Jadi kita coba perdalam di sintaks bahasa pemrograman di Java ini. Kalau yang video yang lalu-lalu membahas tentang beberapa konsep di apa itu objek, apa itu kelas, dan seterusnya. Untuk sekarang dan kedepannya masih lebih kepada bahasa pemrograman Java itu sendiri, aturan seperti variabel, kemudian looping, if else, dan sebagainya. Terutama komponen-komponen yang sering dipakai dalam coding ya, ketika membuat satu aplikasi ya. Nah, nanti manfaatnya apa di sini? Tentunya ketika konsep di bahasa pemrograman berbasis objek itu adalah salah satunya untuk melakukan analisis ya, analisis kemudian requirement di lapangan ketika ada user, kemudian interaksi dengan di dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya, terutama di dalam bisnis prosesnya, bisnis proses yang terjadi di sebuah perusahaan, itu pasti akan dapat memunculkan requirement, permintaan bahwa nanti aplikasi yang dibutuhkan adalah terdiri dari beberapa poin ya, secara fungsional apa aja sih yang harus ada dalam membantu pekerjaan mereka ya. Walaupun sebenarnya nanti di Java ini masih dasar ya, artinya untuk mengembangkan satu aplikasi yang lebih kompleks lagi nanti ada beberapa materi lagi ya, terutama dari segi tampilannya, GUI seperti itu, graphical user interface, tampilannya seperti apa dan lain-lain ya. Tapi kita coba di sini bahasa pemrograman Java ini supaya lebih lancar ini bagaimana ya. Yang pertama kita coba ke variabel ya. Di sini materi masih sama, ada di waitressclose.com karena ini panjang ya, artinya nggak perlu beli buku atau sumber referensi lain, apalagi dari bahan bacaan mungkin kalau referensinya dari sumber yang tepat, apalagi berbahasa Inggris seperti ini dari luar, itu bisa ya. Mungkin Anda punya kreativitas untuk menerjemahkan, bikin blog sendiri, itu boleh-boleh aja gitu ya. Java variable ya. Java variable container for storing data values ya. Jadi variabel itu digunakan untuk menyimpan satu value, nilai. Jadi setiap Java ini memiliki tipe data ya, tipe variabel. Jadi masing-masing tipe variabel itu memiliki kegunaannya ya. Contohnya untuk string itu untuk menyimpan teks seperti hello seperti itu ya, ditutup oleh kutip 2 ya. Kemudian integer, store integer ya, menyimpan integer ya, semua angka tanpa desimal ya, plus dan minus itu menyimpan integer. Kemudian untuk float menyimpan floating point atau desimal ya, ada koma di situ ya. Kemudian char untuk karakter seperti A atau B karakter seperti itu, untuk dikelilingi oleh kutip 1 ya. Berbeda kalau string itu kutip 2, kalau char itu kutip 1. Kemudian boolean itu true false ya. Kemudian cara untuk creating variable, cara membuat variable sama ya, mungkin dalam pertemuan yang lalu, dalam video yang sebelumnya selalu sama, tipe variabel, kemudian value-nya apa ya, type, kemudian nama variabelnya, terus value-nya apa di situ. Contohnya ini ya, type-nya string, kemudian nama variabelnya apa, name, kemudian isinya apa di sini, John gitu misalkan ya. Kemudian ketika di println langsung variabelnya yang di print line name ya. Kemudian final ya. Ini contoh ini saya rasa cukup mudah ya, nanti bisa diimplementasikan masing-masing.
Final variable. However, you can add final keyword if you don't want others or yourself to overriding existing values. This will declare the variable as final or constant, which means unchangeable or read only. Ya, jadi read only, tidak tergantikan. Jadi variabel tersebut sudah final, gitu, nggak boleh diganti-ganti. Artinya dia akan selalu konstan. Contohnya integer main 6, kalau normal kan cuma ini aja type, kemudian nama variabelnya terus value. Ini di belakangnya ditambahin ini kata-kata final, ya. Sorry, di depannya ya, tambahkan ini final. Jadi kalau misalkan ditimpa dengan value yang lain, maka akan mengenerate error, ya. Jadi tidak bisa send value to final variable, ya. Tipe lain integer, float, char, di satu angka aja, satu huruf aja sini kalau karakter. Kemudian boolean itu true, false, ya, tanpa kutip, itu sudah langsung dikenali. String my text, hello, seperti itu. Display variable menggunakan print line, sistem out println, ya, sering kita pakai ketika latihan, ya, menggunakan command line. Kemudian kita bisa menambahkan karakter plus di sini, tambah, ya, untuk menggabungkan satu variabel dengan variabel yang lain. String full name sama dengan first name plus last name, gitu. Jadi akan digabungkan. First name John, last name Doe, John Doe. Kemudian untuk numeric value, ketika ada operator seperti penjumlahan, maka biasanya akan dijumlahkan, ya, secara otomatis seperti itu. Setelah n x plus y, maka jadi value-nya x ditambah y. Kalau x-nya 5, y-nya 6, berarti tambahan jadi 12, ya. Jadi dia bekerja sebagai operator matematika seperti pada umumnya, ya. Beda ya kalau di sini, ya, first name, last name ini kalau sesama string, kalau di plus dijumlahkan gitu akan membuat digabungkan kata-katanya. Kalau operator terhadap integer ini akan dijumlahkan, ya. Kemudian declare many variables, ya. Ini sebenarnya cara praktis supaya nggak capek gitu. Misalkan ada integer beberapa value di situ, daripada diketik integer x, integer y, integer z sama dengan berapa, langsung aja integer x sama dengan 5, koma, y sama dengan 6, z sama dengan 50, langsung aja kayak gitu. Dalam satu line, dalam satu baris, kemudian ditutup oleh titik koma. Kemudian Java identifiers. Oke, maksudnya apa di sini? All Java variable must be identified with unique name. This unique name are called identifiers. Jadi semua variabel di Java itu harus diidentifikasikan dengan nama yang unik. Nama yang unik berarti nggak boleh ada yang sama gitu. Ya, satu variabel ya satu nama aja di situ, nggak boleh ada double, ya. Tidak boleh ada identitas yang double, ya, lebih dari satu gitu, cukup satu identitas saja. Itu yang dinamakan Java identifiers. The identifier can be short like x, y, more descriptive like name, sum total value, ya. Jadi memikirkan nama variabel itu yang simpel-simpel aja. Contohnya ya x, y, z, a, b, c, kayak gitu, ya, boleh. Atau yang lebih deskriptif, ya, lebih panjang dikit kayak nama, umur, kemudian alamat, ya, total volume dan sebagainya, itu lebih deskriptif, boleh seperti itu, ya. Makanya di sini ada catatan untuk rekomendasikan itu lebih baik itu menggunakan descriptive names, ya. Jadi untuk membuat lebih kode itu lebih mudah dimengerti, ya. Jadi contohnya ya tadi itu nama, alamat, email itu sebagai nama variabel daripada menggunakan x, y, z seperti itu, ya. Karena nanti kodenya kadang
kita pelajari lagi itu lebih enak gitu, lebih nyaman, bisa lebih mudah dipahami. Oh ini variabel ini maksudnya apa sih? Oh ternyata umur, oh ternyata alamat gitu. Daripada kita gunakan X atau Y, ini variabel X, apa itu X itu kan kita nggak tahu gitu maksudnya apa. Ya. Walaupun keduanya bisa dipakai sih ya, nggak ada masalah gitu ya. Hanya itu untuk lebih paham ya. Kemudian sih ada beberapa aturan yang bisa Anda pelajari, yang bisa Anda baca untuk membuat nama variabel ya, atau unique identifiers itu. Pertama, nama variabel itu bisa menyimpan, bisa terdiri dari huruf, angka, underscore, dan juga dolar. Itu boleh ya. Tapi ingat, harus diawali dengan huruf ya. Nggak boleh angka, nggak boleh apapun selain huruf, nggak boleh. Nama variabel harus diawali dengan huruf. Kemudian next start with lowercase letter ya. Jadi harus diawali dengan lowercase, huruf kecil ya. Nggak boleh ada spasi ya, variabel tidak boleh menyimpan spasi di dalamnya. Name can also begin with underscore and dollar ya. Oke, boleh. Ternyata boleh ya selain ini. Boleh diawali dengan dolar dan juga underscore ya di situ. Jadi selain huruf boleh dolar dan underscore. Ya. Kemudian nama variabel itu case sensitif ya. Contohnya myvar di sini V-nya kapital, itu akan berbeda dengan V yang kecil ya. Jadi case sensitif besar kecilnya berpengaruh. Anda bisa bikin dua variabel dengan kata yang sama persis, tapi variabel tersebut akan berbeda ketika dibedakan huruf besar kecilnya gitu. Secara bacaan sih sama gitu, myvar gitu. Oh tapi yang satu gunakan huruf kapital, yang satu gunakan huruf kecil gitu. Ya jadi harus hati-hati di sini. Kemudian reserved word kayak Java keyword, integer boolean. Jadi ada kata-kata yang udah dipakai oleh Java itu sudah hak miliknya Java ya. Jadi nggak boleh dipakai sebagai nama variabel seperti integer, boolean, class, public, private. Ya, semua di situ yang sudah menjadi milik Java itu memiliki fungsi sendiri. Jadi cari kata-kata yang lain ya sebagai variabel tersebut ya. Oke, nah nanti latihannya seperti apa? Manfaat dari variabel adalah Anda bisa menganalisis ya. Jadi untuk jenis variabel tertentu itu menggunakan tipe data jenis apa gitu ya. Misalkan di sini nanti Anda dijawab aja di sini. Misalkan email pegawai ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, apa tipe data yang tepat untuk jenis value tersebut. Jadi misalkan kita dalam mengembangkan aplikasi kan inputannya apa nih, misalkan email pegawai gitu misalkan. Nah email pegawai itu nanti contohnya apa ya, tipe datanya apa yang tepat ya, email pegawai, terus gaji, misalnya gaji karyawan gitu misalkan, itu tipe datanya gunakan apa gitu yang pas ya. Kemudian nama barang gitu misalkan ya, nama barang apa, jenis value di misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan ya. Kemudian apa lagi ya, misalkan ada jangan sudah gas atau belum ya.
Terus misalkan apa lagi? Jumlah kendaraan. Kemudian apa lagi? Ya. Tanggal. Tanggal pembayaran gitu misalkan, ya. Nah, jam dan tanggal. Tanggal dan jam pinjaman buku di perpustakaan itu tipe datanya apa? Nah, misalkan seperti itu, ya. Ya, ini silakan dipikirkan, kemudian dijawab, ya. Kira-kira jawaban yang pas itu apa? Tipe data untuk mengisi ketika ada value di seperti poin-poin yang saya tuliskan ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.